Jemaat Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Rabu hari ini. Salam kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan semakin menghayati iman bahwa Tuhan Yesus Kristuslah sumber kekuatan dan pemulihan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16-18. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa, sumber kasih dan pemulihan, kami bersyukur karena Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu, kasih-Mu yang begitu besar akan kami renungkan. Kiranya Bapa lewat apa yang kami baca dalam Alkitab dan juga apa yang kami renungkan hari ini, kami semakin disegarkan dan dipulihkan untuk boleh menjadi orang-orang yang semakin mengasihi diri kami, mengasihi sesama, dan terlebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, memohon ini semua di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, para muda dan para anak dan saya yang selalu merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita sering mendengar atau membaca bacaan Alkitab yang baru saja kita baca tadi, ya. Ini bukan bacaan baru atau asing bagi kita orang percaya. Saya sendiri selalu saja mendapatkan motivasi baru atau motivasi yang menyegarkan ketika menghayatinya. Betapa tidak, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, kita diperkenalkan pada adanya kasih Allah yang amat besar untuk kehidupan kita. Berdasar kasih itulah, lalu Bapak Ibu, saudara-saudara, saya, para muda, para anak, kita mendapat kekuatan untuk bertumbuh setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, kasih adalah gerakan yang dapat memutus rantai terbelenggunya kita dari segala macam bentuk dosa dan pelanggaran yang bahkan seringkali itu mendarah daging dan begitu melekat. Kasihlah yang mampu membuat kejutan, kesadaran bagi orang-orang yang sedang koma karena segala macam bentuk kelemahan dan dosa. Cara kerjanya itu bagaimana ya? Mungkin kita berpikir demikian. Nah, ini cara kerjanya kurang lebih, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kemungkinan besar seseorang yang hidup bergelimang dosa dan dikuasai oleh kelemahan diri yang mengakibatkan ia penuh dengan penyesalan sepanjang harinya, penuh dengan kesedihan, kemarahan, kedukaan, kecurigaan kepada orang lain dan sebagainya, adalah disebabkan oleh pengalaman traumatis masa lalunya. Ketika hal-hal tersebut belum terselesaikan, maka ia akan muncul kembali dalam berbagai macam bentuknya di masa kini. Dalam berbagai macam bentuk, seolah ingin membalas dendam kemarahan, atau menjadi demikian dikuasai oleh rasa bersalah, atau dipenuhi oleh kecurigaan, atau selalu berduka dan bersedih.
dan berbagai macam segala perbuatan dan perasaan yang muncul sebagai manifestasinya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para muda dan para anak, mungkin kita berpikir bahwa perbuatan dan perasaan itu muncul dan tidak bisa kita kendalikan. Kita berpikir dan mengira bahwa semuanya itu dapat diselesaikan dengan pengetahuan, dengan keterampilan, belajar terus mendalami pengetahuan dan keterampilan, dan segudang ilmu lain yang dapat dikejar dan diraih oleh kita. Lalu kita memberikan diri ini segala pengetahuan itu, atau kepada anak-anak ya, pada anak-anak kita, memberi mereka segudang ilmu dan keterampilan. Namun Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, ternyatalah bahwa semua itu tidak dapat berguna seringkali, atau malah menjadi sia-sia. Bahkan bisa menjadikan kita atau anak-anak kita mengalami semakin dalamnya pergumulan itu, semakin dalamnya dosa, kemarahan dan kesedihan, sekalipun telah memperdalam berbagai macam ilmu dan keterampilan. Semakin terampil, malah semakin lihai menggunakan keterampilan itu untuk kejahatan dan dosa, atau semakin merasakan ketidakpuasan dan kesedihan serta penyesalan yang dalam karena semakin tak puas akan apapun, dan kemudian dikuasai juga oleh kesedihan serta penyesalan mendalam karena semakin juga tak puas pada hasil yang dia terima. Semakin memiliki materi banyak, malah semakin berusaha untuk menyembunyikan untuk dirinya sendiri. Bahkan disembunyikan juga dari keluarga. Atau misalnya semakin memiliki kuasa, namun tetap dirundung kecemasan karena terus menemukan goncangan berkuasa. Atau semakin pintar di kampus atau di sekolah misalnya, semakin merasa was-was tersaingi. Tentu masih banyak lagi berbagai macam bentuk kelemahan yang tersembunyi dalam diri yang mungkin malah terus tumbuh karena belum selesai. Saudara-saudara, Bapak Ibu, para muda dan para anak, tahukah saudara yang dapat memutus rantai dan menyelesaikan semua hal di atas itu adalah kasih. Dan kita, orang yang percaya kepada Kristus, yang tadinya sakit, telah dirangkul oleh tangan kasih besar Allah melalui Kristus Yesus. Jadi mari kita hayati sedemikian rupa kasih Allah itu, karena itulah yang sanggup memutuskan rantai dari segala sakit kita. Terpujilah Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak membiarkan kita dikuasai oleh hal-hal yang buruk, yang mau menghapus yang buruk dalam hidup kita dengan kasih-Nya yang besar. Kini kita dapat dengan leluasa menyerahkan segala kegalauan hati kita, kegalauan pikiran kita, dan bahkan segala kerakusan dan keserakahan kita, dan segala duka serta kecurigaan dan kemarahan kita karena bentukan masa lalu itu kepada Kristus yang memiliki kasih besar bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para muda dan para anak, maka kini langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah coba, marilah, kenalilah kecenderungan kita yang bisa menjadi persoalan dalam hidup kita. Lalu serahkanlah semua itu kepada Dia, kepada Allah dalam Yesus Kristus. Karena Ialah yang akan memulihkan kita. Kasih Tuhan membuat kita jadi menyadari dan kemudian
Karena kasih Tuhan itu kita jadi enggan untuk berlaku buruk dan curang, atau enggan untuk dikuasai oleh kecurigaan, kemarahan, dan kesedihan. Karena ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan membuat kita juga mau terbuka dan kemudian sangat mengasihi diri kita, bahkan keluarga kita. Kasih Tuhan membuat kita tidak dikuasai oleh kesedihan karena kegagalan, akibat keterbatasan kita, akibat kelemahan kita, dan akibat kekurangan kita pada waktu yang lalu. Sebaliknya, membuat kita, kasih Tuhan itu membuat kita semakin mengasihi diri, menerima diri, dan semakin juga mengasihi sesama, dan tentu semakin mengasihi Tuhan. Hidup dalam kesadaran bahwa kita tidak sempurna, sehingga kita mau hidup dalam pertobatan karena kasih Tuhan. Demikianlah efek kasih Tuhan itu bagi kehidupan kita. Sebuah sikap yang mau mengampuni diri dan juga mau mengampuni sesama. Semua itu dapat terjadi karena kasih Tuhan yang sudah kita terima dari Dia. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku, para anak, kita sedang memegang teguh keselamatan dari Yesus Kristus ketika kita percaya dalam kasih Kristus. Ada pengampunan, ada perjuangan dalam diri kita untuk terus-menerus dekat dengan Dia dan berubah. Ada pancaran kasih kepada diri dan juga kepada sesama. Terpujilah Tuhan Allah. Ia tetap menolong Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ada kasih Tuhan yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kami, yang memulihkan kami, yang mengubahkan kami, yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga dalam usaha perjuangan kami untuk menjadi lebih pandai, lebih cerdas, lebih terampil, kami lebih menghayatinya, semua itu berdasarkan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masa-masa sulit karena masa lampau yang tidak menyenangkan, karena pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian buruk yang terjadi pada masa lampau yang mempengaruhi mereka sampai saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang merangkul anak-anak-Mu ini, yang menenangkan, yang menguatkan, yang terus membuat mereka sadar dan memahami dengan sungguh bahwa Tuhan ada di sisi mereka. Ya Bapa, tolonglah, pulihkanlah, kuatkanlah semua saudara-saudara kami yang sedang menghadapi tantangan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berhadapan dengan perjuangan karena menghadapi tantangan ekonomi yang tak menentu ini. Mohon Tuhan tetap kesehatan, kekuatan, dan penyerahan kepada Tuhan di tengah-tengah segala perjuangan dan usaha mereka. Ya Bapa, biarlah mereka juga boleh bersyukur tetap atas kasih Tuhan seberapapun yang sudah mereka terima. Dan mereka juga boleh menyambut dengan penuh syukur kasih Tuhan yang besar yang akan mereka terima juga. Tuhan, tolonglah. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang selalu menyandarkan diri kepada kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya, yang menyembuhkan kami, yang menyelamatkan kami, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tetaplah hidup di dalam kasih Tuhan. Kasihilah dirimu sendiri dan kasihilah sesamamu. Tuhan
menolong. Sampai jumpa kembali. Are you ready? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Are you ready? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Are you ready? Are you ready? Wis siap belum? Ayo! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu saya mengajak semuanya untuk ikut pendalaman Alkitab berkelompok. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Pasti Tuhan memberkati. Itu, ayo ikut pendalaman Alkitab dan mempersiapkan menggunakan senjata Allah untuk menghadapi tantangan hidup kita. Siap? Ayo kita mengikuti pendalaman Alkitab. Banyak orang takut ikut pendalaman Alkitab. Takut ditanya-tanya. Padahal pendalaman Alkitab yang sekarang beda. Memakai metode pendekatan pendidikan orang dewasa. Semuanya terlibat, semuanya boleh ikut bertanya, semuanya ikut berproses. Makanya pendalaman Alkitab kali ini pasti asik. Semuanya bisa terlibat. Ayo, tunggu apa lagi? Ikut PA, pendalaman Alkitab.